selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Meskipun sedang dalam masa pandemi, tetapi harus tetap semangat ya belajarnya dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Melanjutkan bahasan sebelumnya mengenai sistem reproduksi bagian pembelahan sel, kali ini kita akan mempelajari organ reproduksi wanita. Menurutmu, apakah perbedaan organ reproduksi pria dan wanita? Mari kita simak dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih seorang perempuan yang sudah mengalami menstruasi dituntut untuk lebih menjaga pergaulannya? Ya, masih ingatkah kalian bahwa menstruasi merupakan salah satu tanda pubertas? Seorang perempuan yang telah mengalami menstruasi artinya telah mampu menghasilkan sel telur, sehingga siap bereproduksi dan melahirkan bayi. Itulah kenapa seorang perempuan yang sudah menstruasi juga bisa hamil. Pertanyaannya adalah, di mana sel telur tersebut dihasilkan, lalu lewat mana bayi tersebut dikeluarkan saat melahirkan? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kalian harus paham dulu apa aja sih organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Organ reproduksi pada wanita terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Berikut ini merupakan organ reproduksi dalam pada wanita, yaitu terdiri dari ovarium atau induk telur, yang di dalamnya terdapat folikel-folikel dan korpus luteum. Kemudian ada juga oviduct atau saluran telur. Menuju ke bagian tengah ada uterus atau rahim yang terdiri dari dinding rahim, endometrium, dan cervix atau leher rahim. Bagian paling bawah yaitu vagina. Lalu untuk apa sih fungsi dari setiap bagian organ reproduksi pada wanita yang telah disebutkan? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ovarium berjumlah sepasang, terletak di kanan kiri rahim, berbentuk seperti telur, berfungsi sebagai tempat memproduksi sel telur atau ovum, serta hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh sel-sel folikel dalam ovarium. Sel folikel juga merupakan tempat berkembangnya ovum. Ovum yang matang dilepaskan setiap bulannya dari ovarium atau disebut proses ovulasi. Kemudian, ovum ini dibawa menuju ke tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk juga berjumlah sepasang, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Sel telur yang dilepaskan dari ovarium diterima oleh ujung tuba falopi yang berbentuk corong, yaitu disebut infundibulum. Di dalam tuba falopi terjadi pembuahan ovum oleh sperma atau disebut fertilisasi yang nantinya akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot dibawa ke uterus. Apabila tidak terjadi fertilisasi, ovum tetap dibawa ke uterus dan akan meluruh ketika menstruasi. Selanjutnya uterus. Uterus adalah organ yang berbentuk seperti buah pir terbalik, berdinding tebal, dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus berupa rongga berotot yang mampu mengembang mengikuti perkembangan janin. Bahkan, dari yang awalnya berukuran 5 cm, ketika hamil bisa berkembang hingga 30 cm loh. Terakhir yaitu vagina yang merupakan saluran akhir dari organ reproduksi dalam pada wanita. Selain menghubungkan dunia luar dengan rahim, vagina merupakan saluran darah menstruasi dan saluran tempat keluarnya bayi. Bagaimana? Sudah mulai terjawabkah pertanyaan di awal tadi? Nah, selanjutnya mari kita cari tahu apa saja organ reproduksi luar pada wanita. Organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang labium atau bibir.
Pada vulva, bagian dalam terdapat dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran vagina. Kalau fungsi bagian yang lainnya seperti pada gambar, kira-kira untuk apa ya? Nah, berikut ini merupakan fungsi bagian-bagian lainnya pada organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis, yaitu bagian menonjol berisi lemak. Saat pubertas, kulit mons pubis biasanya ditutupi oleh rambut-rambut. Kemudian ada klitoris yang terletak di ujung atas kedua labium atau bibir. Klitoris banyak dialiri pembuluh darah dan urat saraf, sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Nah, ini adalah sepasang labium atau labia. Inilah yang membatasi vulva. Labia mayora atau bibir besar terdiri dari dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva. Fungsinya untuk melindungi organ kelamin dalam. Sedangkan labia minora atau bibir kecil merupakan dua lipatan kecil dari kulit antara bagian atas labia mayora. Fungsinya sebagai lapis kedua pelindung vagina. Terakhir ada lubang vagina. Fungsinya sama seperti vagina yang telah dibahas tadi pada organ kelamin dalam, hanya saja lubang vagina terletak paling luar dan menjadi tempat keluarnya menstruasi. Darah menstruasi juga keluarnya bayi saat melahirkan. Wah, ternyata fungsi setiap organ reproduksi pada wanita sangat vital sekali ya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi tersebut. Sekarang sudah paham kan bagaimana perjalanan sel telur sebelum menjadi bayi dan proses menstruasi yang terjadi pada wanita? Jadi, memang betul bahwa wanita yang telah menstruasi harus lebih lagi menjaga pergaulannya. Karena meskipun secara biologis sudah siap bereproduksi, remaja seusia kalian belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi dalam menghadapi kehamilan. Jadi, wajar jika orang tua cerewet untuk hati-hati dalam bergaul. Jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan yang bebas. Fokus sekolah dan gapai cita-cita dulu ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai materi organ reproduksi wanita. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.